Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan kembali melanjutkan membahas soal PTS Fisika kelas 10. Nah, di sini ada soal hasil pengukuran diameter sebuah pipa ledeng adalah 32,2 mm, sedangkan panjang pipa adalah 1 meter. Volume pipa ledeng yang dinyatakan dalam satuan internasional adalah titik-titik. Nah, jadi di sini itu kita mencari volume pipa ya. Nah, jadi kalau pipa ini kan identik dengan silinder ya. Nah, nanti cari volumenya berarti kan luas penampang pipa ini dikali panjangnya ya. Nah, kalau luas penampang pipa itu kan berarti lingkaran ya. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, nanti yang di sini juga perlu diperhatikan itu satuan ya. Jadi kita nanti kalau ini udah meter, nah ini kita rubah nih nanti untuk satuan daripada diameter. Kita rubah ke meter. Oke, kita lihat nih pembahasannya. Nah, jadi diameternya itu kita rubah satuannya ya ke meter. Maka dikali 10 pangkat min 3 saja nih. Gampangnya ya. Nah, ini untuk panjangnya itu sudah meter ya. Jadi tetap 1 meter. Nah, volume itu berarti kan luas penampang pipa itu kan lingkarannya. Nah, kita pakainya yang 1/4 pi d kuadrat saja ya, sesuaikan dengan yang diketahui. Sebenarnya bisa juga pakai pi r kuadrat ya. Nah, itu bebas ya. Yang penting nanti hasilnya itu benar ya, sama gitu. Nah, ini luas penampangnya lingkaran ya, 1/4 pi d kuadrat dikali panjangnya ya, dikali L. Ya udah, kita masukkan saja ya. 1/4, nah pi-nya itu kita pakai yang 22/7 dikali D-nya ini ya, dikuadratin dikali L-nya 1. Nah, itu didapat 814,66 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini kan itu tidak ada ya di pilihan jawaban. Nah, juga komanya itu 8 koma ya, maka kita geser nih komanya ke kiri 2. 1, 2. Nah, kalau geser ke kiri 2 itu maka pangkatnya itu jadi min 4 ya. Jadi 8,14 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, jadi jawabannya untuk soal ini itu yang A ya. Gitu. Oke, kita coba ke pembahasan soal berikutnya ya. Nah, di sini soal tentang vektor nih. Diketahui besar vektor A adalah 5 cm dan vektor B adalah 8 cm. Kedua vektor tersebut membentuk sudut apit 60 derajat. Selisih kedua vektor tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi ada dua vektor ya membentuk sudut apitnya 60 derajat. Yang ditanya itu selisih. Nah, kalau selisih itu berarti kan pengurangan ya. Nanti di sini pengurangan vektor berarti nih. Nah, ingat ya, ada rumus ini nih. Resultan sama dengan akar vektor A dikuadratin tambah vektor B dikuadratin dikurangin 2 dikali vektor A kali vektor B dikali cos sudut apitnya. Nah, nanti kalau untuk pengurangan itu bedanya kalau ini pakai min ya atau pakai dikurang. Nah, nanti kalau penjumlahan dua vektor itu nanti bedanya ininya dijumlah ya. Bedanya itu sih. Ya sudah ya, di sini tinggal kita masukkan saja ya ke rumus ini. Untuk selisih kedua vektor, rumus selisih dua vektor. Nah, kita masukkan A-nya, vektor A-nya 5 ya, vektor B-nya 8. Kemudian ini juga dimasukkan. Nah, 5 kuadrat itu 25, 8 kuadrat 64. Nah, ini berarti kan 2 kali 5 kali 8 itu 80 ya. Nah, cos 60 derajat itu setengah ya, maka 80 dikali setengah. Nah, 80 kali setengah itu 40 ya. Nah, ini dijumlahin jadi 89 dikurangin 40, yaitu 49. Nah, jadi
selisih kedua vektornya itu dari akar daripada 49, yaitu 7 cm ya. Gitu. Jadi jawabannya itu yang E ya, 7 cm. Nah, nanti kita coba lihat lagi nih soal berikutnya ya. Sini masih sama ya tentang vektor nih. Diketahui berturut-turut besar vektor A dan B adalah 6 satuan dan 8 satuan, serta membentuk sudut apit sebesar 90 derajat. Maka besar resultan vektor A dan B adalah titik-titik. Nah, ini yang ditanyakan beda ya. Kalau yang soal sebelumnya itu kan selisih ya kedua vektor. Kalau ini itu resultan. Nah, kalau bahasanya hanya resultan, ini sebenarnya sama aja dengan penjumlahan ya. Penjumlahan daripada vektor A dan B. Nah, kita lihat. Ini kan rumusnya hampir mirip ya, beda ininya saja. Karena ini kan yang ditanya resultan atau penjumlahan, maka ininya ditambah. Nah, sebenarnya kalau sudutnya 90 derajat itu sebenarnya nanti yang ininya hilang nih. Bagian ini karena cos 90 itu kan 0, maka 0 dikali ini itu 0. Jadi sebenarnya nanti tinggal ininya saja gitu. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi rumus asalnya itu ini sebenarnya sama dengan soal sebelumnya. Beda hanya di tanda ininya saja ya. Kalau soal sebelumnya pakai dikurang, kalau ini pakai ditambah. Oke, kita masukkan nih. Nah, vektor A-nya 6 ya. Vektor B-nya 8, 2 dikali 6 kali 8 cos 90 derajat. Nah, 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat 64. Nah, 2 dikali 6 dikali 8 itu 96. Nah, cos 90 derajatnya itu 0 ya. Maka 96 kali 0 itu 0. Jadi tinggal ini ya. 36 ditambah 64 itu kan 100. Nah, jadi resultannya itu akar daripada 100, yaitu 10 satuan. Nah, jadi seperti itu ya. Oh, maaf nih. Jadi untuk soal ini itu jawabannya yang A ya, berarti 10 satuan. Nah, jadi seperti itu ya bedanya antara resultan atau penjumlahan dua vektor dengan selisih ya, atau pengurangan dua vektor. Oke, mungkin untuk video ini ya dicukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami pembahasan soal-soalnya dan juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.